Oke, halo Sobat Kerja, selamat sore, selamat datang di webinar karir dalam acara Virtual Job Fair 2.0 yang diselenggarakan oleh Job2Go dan Aprindo. Perkenalkan, saya Roderick Orlando yang akan memandu acara webinar live pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, rekan kerja sudah tahu belum apa itu Job2Go? Job2Go adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengkolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan. Di mana fitur-fitur unggulan Job2Go adalah yang pertama, pengguna dapat registrasi cepat hanya dalam 3 menit. Kedua, pengguna bisa mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah pengguna dapat menambah ilmu pengetahuan seputar dunia kerja di Job2Go Academy. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat Kerja bisa follow kami di Instagram yaitu Job2Go ID. Kemudian ada pengumuman penting nih bagi Sobat Kerja. Saya ingin menginformasikan bahwa bagi Sobat Kerja yang aktif bertanya akan berkesempatan untuk memenangkan satu sesi karir klinik yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 dan 23 November 2021 bersama dengan HR berpengalaman kami. Pasti menarik bukan? Nah, pada karir klinik ini Sobat Kerja bisa curhat tentang apapun yang terkait dengan karir dan pendidikan kamu. Oh iya, Sobat Kerja, untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini, silakan mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Link ini hanya akan dibuka 1 jam setelah acara ini selesai. Nah, Bank Shinhan Indonesia lagi bagi-bagi hadiah nih. Cukup dengan buka rekening online di aplikasi SOL Indonesia tanpa setoran awal dan melakukan 1 kali transaksi, kamu bisa mendapatkan cashback sebesar Rp50.000. Lumayan banget kan? Kamu juga bisa nikmatin banyak keuntungan lainnya seperti bunga tabungan hingga 2,5%, gratis biaya admin, gratis biaya transaksi hingga 30 kali setiap bulan, dan masih banyak fitur menarik lainnya. Yuk download SOL Indonesia di Play Store ataupun App Store. Dan jangan lupa masukkan kode promo J2G pada saat pembukaan rekening ya. Info lebih lengkap kunjungi www.shinhan.co.id atau cek Instagram di shinhanbank_id. Bank Shinhan Indonesia dan yang paling penting adalah Bank Shinhan Indonesia sendiri telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, pada hari ini webinar karir telah datang salah satu guest star yang boleh dibilang cukup terkenal dalam bidang recruiting nih. Coba kita beri salam dulu ke Pak Abe. Halo Pak Abe, gimana kabarnya? Halo Roderick dan seluruh teman-teman yang hadir dalam webinar yang diadakan Job2Go sore ini. Halo semuanya. Halo, halo. Gimana Pak? Apakah dalam keadaan yang baik? Oke, Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Oke, sekarang kesibukannya apa sih Pak Abe kalau boleh tahu? Eh, Kerja aja sih, cuman emang lagi agak hektik ya. Oh, oke, oke. Oke nih, mungkin dari Sobat Kerja sendiri juga udah pasti tergebu-gebu dan ingin tahu sih materi apa aja yang akan dibawakan oleh Pak Abe sendiri. Nah, untuk itu kita langsung saja berikan waktu ke Pak Abe dengan membawakan webinar karir dengan judul Stand Out in Your Virtual Career Interview. Silakan Pak Abe untuk waktu dan tempat. Oke. Halo teman-teman semua yang hadir pada sore ini. Eh, aku akan bahas nih tentang sebenarnya ini adalah topik yang cukup penting ya di masa pandemi seperti ini. Mungkin aku akan share screen juga ya, Rode ya. Boleh, boleh Pak, boleh. Udah kelihatan belum, guys? Udah, udah Pak. Udah ya. Oke, oke. Temanya sih hari ini tuh tentang stand out in virtual interview gitu ya. Nah, eh, ini tuh sebenarnya tema yang cukup penting gitu di tengah apa namanya situasi pandemi, tapi orang mesti tetap apa namanya harus cari kerja gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang emang lagi cari kerja ya gitu ya. Nah, mungkin supaya teman-teman bisa kenal gitu ya, siapa saya, maka saya akan perkenalin diri dulu gitu. Nah, nama saya sebenarnya Abdul Salam, cuman teman-teman bisa panggil saya Abe, itu lebih singkat gitu ya. Saat ini usia saya 26 tahun, terus saya saat ini bekerja di perusahaan startup yang pertumbuhannya itu cukup terbilang cepat banget ya, teman-teman. Kalau tahu Jiwa Group, itu kita punya brand-brand besar di dalamnya ada Kopi Janji Jiwa,
terus ada Jiwatos, ada Jiwati juga kayak gitu. Nah, di sana saya sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun. Posisi saya saat ini di Jiwa Group sebagai senior recruiter kayak gitu. Nah, terus, sebelum kita mulai bahas tentang apa sih pentingnya ya kita tahu gitu loh, agar kita tuh bisa menonjol daripada kandidat-kandidat lain pada sesi interview dengan HR ataupun user kayak gitu. Maka yang paling penting adalah kita harus tahu CV kita dulu kayak gimana gitu ya. Nah, CV yang benar, ini saya sebagai HR kadang banyak banget nemuin CV-CV yang sangat-sangat memprihatinkan ya kayak gitu. Jadi kayak banyak banget nih teman-teman kita di Indonesia yang belum tahu nih gimana caranya buat CV yang benar kayak gitu. Nah, ini saya kasih contoh CV saya gitu ya. Beberapa bagian saya blur ya karena itu termasuk privasi gitu ya dan confidential. Nah, yang pertama teman-teman tuh harus tahu gitu loh ya, CV yang memang nanti tertarik HR tuh tertarik tuh yang kayak gimana sih sebenarnya terhadap CV itu gitu ya. Nah, teman-teman tuh harus gunain picture atau foto yang juga menurut teman-teman sih bagus, cuman harus tetap proper ya teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan foto teman-teman taruh di CV teman-teman kayak gitu. Terus teman-teman harus kenalin diri nih secara personal, secara personalnya itu harus menarik gitu loh. Pas HR baca resumenya teman-teman semua kayak gitu. Nah, terus teman-teman juga harus jelasin nih background education-nya teman-teman tuh kayak gimana. Jangan cuma tulis lulus fresh graduate dari misalnya Universitas Tarumanegara kayak gitu. Tapi teman-teman nggak jelasin nih untuk jurusannya teman-teman apa, IPK-nya teman-teman berapa, kayak gitu. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya. Terus juga teman-teman harus kasih clear contact information, gitu ya. Masukin contact information-nya teman-teman itu yang benar. Karena ada juga orang yang nggak masukin nomor telepon. Terus gimana HR mau hubungin. Terus yang kedua, emailnya salah, kayak gitu ya. Atau kalau nomor telepon tuh nomor teleponnya udah expired ya udah diblokir itu masih dimasukin ke CV dan ini benar-benar bikin kita jengkel sebenarnya ya karena kayak kita tuh udah tertarik nih mau interview kamu eh, tapi kita nggak bisa hubungin kayak gitu. Nah terus untuk experience teman-teman tuh harus jelasin untuk experience-nya teman-teman tuh secara jelas dan detail kayak gitu. Mulai dari nama perusahaannya, lama teman-teman bekerja di sana, apakah masih sampai sekarang atau udah berhenti dari perusahaan itu. Terus untuk job desk itu penting ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu wajib kasih job desk. Jadi jangan cuman kalau di work experience-nya itu teman-teman tulis misalnya misalnya PT ABC kayak gitu dari tahun sekian misalnya desain grafis tapi teman-teman nggak kasih tahu job desk-nya teman-teman tuh kayak gimana atau mungkin purchasing posisinya purchasing nih teman-teman lamar tapi teman-teman nggak kasih tahu apa job desk teman-teman di sana kayak gitu jadi semakin detail kita menjelaskan tentang job desk kita di perusahaan sebelumnya di dalam CV itu, maka semakin tertarik juga dan semakin tahu nih HR juga tentang profilnya kamu kayak gitu. Itu ya. Jadi penting banget sebelum kalian ngelamar kerja kalian harus tahu dulu nih gimana cara bikin CV yang benar dan menarik HR kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, topiknya adalah stand out in virtual interview ya atau menonjol dalam interview virtual gitu ya. Kita harus tahu dulu nih, interview virtual itu apa sih? Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya di masa pandemi kayak gini, orang-orang masih harus cari kerja, tapi kita semuanya dibatasin nggak boleh nggak boleh ketemu kadang ya teman-temannya terus juga kemarin pas ppkm mungkin teman-teman menghadapi susahnya gerak-gerik mobilitas teman-teman karena dibatasin banget. Nah sekarang di tengah pandemi seperti ini
di mana perusahaan tetap butuh nih, ya kan, talenta-talenta untuk di hire. Nah, teman-teman juga misalnya untuk yang masih job seeker, masih mau cari kerja kayak gitu. Maka untuk apa namanya caranya itu kan nggak bisa tatap muka ya. Nah, sekarang itu pakai virtual interview kayak gitu. Nah, virtual interview itu medianya ada banyak sebenarnya. Cuman yang paling familiar tuh sebenarnya Zoom dan Google Meet ya, teman-teman semua ya. Ada juga Skype atau Microsoft Teams kalau teman-teman pakai dan HR-nya minta kayak gitu. Atau bahkan juga WhatsApp video call mungkin kayak gitu. Itu juga dipakai teman-teman kayak gitu. Nah, poin-poin yang akan saya sampaikan dalam materi ini itu ada 5 poin nantinya ya. Yang pertama, research the company and position it advance gitu ya. Terus yang kedua, test your technology before the interview. Nah, yang ketiga, set up your environment before your interview. Keempatnya, practice your delivery, baru terakhir follow up. Nah, ini akan kita kupas tuntas untuk penjelasannya seperti apa aja. Oke, yang pertama nih teman-teman, research the company in position in advance. Maksudnya adalah ya kalau kalian mau lamar kerja nih ke suatu perusahaan, kalian yang pertama tuh harus tahu banget nih tentang profil perusahaan itu. Apalagi kalian misalnya udah ditelepon, udah dijadwalin mau interview HR, ya kan? Jangan sampai pas HR tanya tentang perusahaannya kalian nggak jawab gitu ya. Contoh nih, saya kan dari Kopi Janji Jiwa ya gitu. Nah, pas saya tanya nih ke apa namanya kandidat saya misalnya, saya waktu itu mau hire barista kayak gini. Kenapa sih kamu tertarik buat apply di Jiwa Group kayak gitu kan? Kamu emang tahu nggak sih brand kita tuh apa aja? Oh, tahu. Ini kopi titik kayak gitu. Nah, itu yang disebutin rivalnya kita malah. Ini suatu hal yang fatal ya sebenarnya buat teman-teman kalau salah sebut tentang beberapa produknya kita kayak gitu. Maka research company itu sangat penting kayak gitu. Agar apa? Kita tahu nih visi misi perusahaannya seperti apa, value perusahaannya seperti apa. Ada juga loh HR yang tanya nih, misalnya kayak kamu tahu nggak sih visi misi kita tuh apa gitu kan? Atau value-nya kita apa sih? Kayak gitu. Nah, ini ada juga HR yang bakal tanya kayak gitu. Maka ini penting banget buat teman-teman tahu banyak tentang perusahaan yang teman-teman apply, apalagi udah masuk ke tahapan interview. Terus juga posisi yang teman-teman lamar kayak gitu. Nah, kenapa penting kayak gitu? Ya penting banget gitu loh. Teman-teman misalnya ngelamar accounting, terus giliran ditanya kamu bisa penjurnalan, penjurnalan kayak saya udah lupa deh kayak gitu, atau penjurnalan tuh apa ya atau kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tuh harus tahu banget nih apa untuk khususnya untuk fresh graduate sebenarnya ya. Ini penting banget anak fresh graduate itu ngelamar aja tapi nggak tahu yang dilamar itu posisinya sebagai apa kayak gitu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu yang tadinya kalian udah di interview bagus tapi ada pertanyaan itu jadi poin minus sehingga kalian jadi batal direkrut. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, ini untuk menu tampilan contoh ya. Ini apa namanya? Websitenya Jiwa Group ya teman-teman ya. Di dalamnya ada beberapa info mengenai perusahaan seperti itu. Oke. Nah, ya apa namanya? Yang kedua adalah poin yang kedua yang mau disampaikan itu sebenarnya ke prepare sih ya, lebih ke prepare sebelum teman-teman itu interview virtualnya dimulai kayak gitu ya. Nah, yang pertama kalian tuh kan kalau interview virtual kan butuh internet ya teman-teman ya. Jadi harus dipastiin dulu nih kecepatan internet teman-teman. Jangan sampai pas lagi interview tiba-tiba apa nge-freeze gitu videonya atau lambat sehingga delay suara teman-teman kayak gitu. Jadi mohon dicek banget nih teman-teman ya kayak gitu. Terus yang kedua itu teman-teman harus sediain juga perangkat yang emang nanti dibutuhkan nih pada saat proses interviewnya dimulai kayak gitu. Misalnya teman-teman butuh headset atau earphone kayak gitu. Nah, ini
harus disiapkan ya. Karena misalnya nih, teman-teman pakai laptop, tapi untuk mic-nya nggak ngedukung nih, nggak support. Jadi teman-teman butuh apa namanya headset misalnya. Nah itu jangan sampai udah eh, interviewnya dimulai, terus teman-teman baru ambil kayak gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini master your tools itu maksudnya adalah teman-teman kan udah apa ada di generasi milenial ya rata-rata ya. Jadi udah anak teknologi banget, udah kesehariannya pegang gadget ataupun laptop. Nah, terus juga harus tahu nih menu-menu daripada tools yang ada di misalnya media untuk teman-teman interview gitu. Jangan sampai nih teman-teman lagi ngomong udah coba perkenalkan diri kamu gitu ya atau halo kenalin aku AB HR dari Jiwa Group. Nah coba kamu boleh kenalin diri kamu dulu nggak? Nah teman-teman udah ngomong halo aku bla 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 bla, tapi teman-teman lupa mute kayak gitu, lupa unmute nih untuk si Zoom-nya misalnya atau Google Meet-nya. Nah terus kayak ditanya sorry video apa Zoom kamu masih di mute loh kayak gitu, misalnya HR ngomong kayak gitu. Nah terus teman-teman bingung nih, bingung sendiri nih, gitu kan? Cari yang mana nih menunya, yang mana nih menunya. Nah, itu jadi teman-teman juga harus paham betul tools-tools yang ada di media-media tersebut, kayak gitu ya. Oke, nah kita bahas poin yang kedua nih, teman-teman. Ada tiga hal yang ada di poin ini. Yang pertama itu jadi poin ini itu ngebahas tentang set up your environment before your interview, kayak gitu ya. Nah ini penting banget, gitu. Kenapa? Karena itu biar HR tuh nggak merasa risih ya dengan tampilannya teman-teman nanti pada saat interview, misalnya. Nah yang pertama itu kita masuk ke set the stage, kayak gitu. Nah apa sih yang dimaksud dengan set the stage itu, gitu ya. Nah upayakan eh, posisi kamera sama muka kamu gitu ya itu sejajar kayak gitu. Jadi bukan misalnya nih untuk kameranya ada di atas ini misalnya agak ke atas atau misalnya di bawah sehingga cuma kepalanya doang dari bawah yang kelihatan kayak gitu, itu jangan ya teman-teman ya kayak gitu. Nah terus eh, teman-teman juga harus perhatikan background pada saat interview gitu ya. Cari background yang bagus sih sebenarnya kayak gitu. Atau minimal tembok lah ya nggak sih teman-teman, atau kalau teman-teman nggak pede nih sama background kamarnya teman-teman atau ruangan di rumahnya teman-teman bisa pakai background di apa namanya background, kan ada pilihan zoom ya, itu tinggal di setting sih kayak gitu, itu nggak masalah kayak gitu. Ini penting banget ya teman-teman ya, jangan sampai kita interview di belakangnya ada celana digantung misalnya, atau nanti ada orang lewat kayak gitu ya, itu agak-agak ngeganggu sebenarnya ya kayak gitu. Lanjut, nah ini juga penting nih. Ini juga penting lead from the front. Nah kalau bisa nih ya, jangan ngebelakangin jendela nih, ya kan? Kenapa? Jadinya tampilannya kayak gini nih. Teman-teman bisa lihat nih di sini ada contohnya kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya jendela di rumah tuh kalau kayak siang tuh ada fungsinya loh. Jadi kayak buat ke kita tuh lebih terang kalau kita menggunakan video kayak gitu ya. Maka jangan ngebelakangin kamera nih. Ini penting banget juga. Kecuali kamu juga punya ring light misalnya ya yang mau digunakan pada saat interview kayak gitu. Sekarang kan udah banyak banget ya yang punya ring light ya, anak-anak millennials ya kayak gitu. Terus selanjutnya poin penting di set up your environment sebelum interview itu upayain ya pada saat teman-teman interview nanti jangan keganggu sama beberapa notifikasi smartphone-nya teman-teman kayak gitu. Misalnya teman-teman lagi interview nih pakai laptop gitu. Tiba-tiba pacarnya telepon kayak gitu. Bunyi dah tuh ringtone handphonenya kayak gitu ya. Dan itu ke distract ya, itu bener-bener kayak buat HR tuh kayak oh kayak kamu kurang persiapan ya, kenapa nggak di silent dulu gitu loh ya. Itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi
beberapa poin ya mengenai hal-hal yang sebelum teman-teman interview itu harus banyak aware ya terhadap hal itu, kayak gitu. Nah, selanjutnya daripada 5 poin tadi adalah practice your delivery, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa latihan dulu sih sebenarnya sebelum teman-teman mulai interview nih, misalnya HR atau user menjadwalkan teman-teman untuk interview itu misalnya sekarang jam 10, teman-teman dijadwalkan 2 jam lagi atau mungkin 3 jam lagi atau masih lama nih atau besoknya kemungkinan kayak gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa latihan dulu nih atau bisa bisa prepare dari semua yang aku sebutin tadi nih, ya kan, mulai dari lingkungannya teman-teman seperti apa, terus teman-teman kursi, posisi kursi, jangan sampai nih teman-teman lagi duduk interview kayak begini, tiba-tiba kursinya bisa muter-muter kayak gini, mainin kursi itu juga jangan. Terus pastikan juga apa namanya, kameranya clear kayak gitu ya. Sama oh ya, latihan misalnya nih latihan sendiri nih misalnya kayak perkenalan atau ngejelasin apa kayak gitu ya. Itu juga bisa sih kalian latihan perihal ini kayak gitu. Nah, terus misalnya teman-teman ya mau apa namanya catat gitu ya. Misalnya teman-teman mau catat nih, itu juga biasanya sih kita sebagai HR ya itu nggak masalah kalau teman-teman misalnya bawa buku nih pada saat teman-teman interview mau catat nih hal-hal penting yang emang disampaikan HR, atau teman-teman takut lupa apa yang disampaikan HR nanti terus ditanya teman-teman lupa, teman-teman tipe orang yang nyatet banget terus teman-teman catat, itu juga nggak apa-apa. Cuman lebih baik teman-teman itu harus izin dulu kayak misalnya Pak, saya mungkin untuk sesi interview ini boleh saya catat beberapa hal penting ya Pak, sehingga saya menyiapkan notes dan saya nanti akan mencatat seperti itu. Itu sih akan lebih oke sih daripada kayak HR kayaknya nggak tahu nih entah kalian ngetik atau nulis posisinya tuh jadi nggak bagus di kamera kayak gitu ya. Nah, terus juga eh, gaya bicara kita kayak gitu ya, kita harus latihan, pentingnya latihan tuh biar kita tahu gitu loh. Nah, gaya bicara kita nggak mungkin kan kayak HR lagi interview tapi HR-nya kayak kurang dengar nih apa yang disampaikan teman-teman karena teman-teman misalnya ngomongnya kecepatan. Contoh kayak gini, oke, perkenalkan nama saya AB, saya dari saya dari saya S1 dari Universitas Tarumanegara jurusan akuntansi, dan saya melamar ke perusahaan ini karena saya sangat tertarik dengan perusahaan ini. Nah, jangan cepat-cepat juga gitu loh. Kayak lebih baik teman-teman eh, menjelaskan itu secara nggak kecepatan dan nggak kelambatan, cuman tapi jelas gitu loh ya. Misalnya, selamat sore, perkenalkan Bapak, nama saya AB. Saya lulusan S1 jurusan akuntansi dari Universitas Tarumanegara. Pengalaman kerja saya dan bla 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 kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah, terus juga body language teman-teman juga harus diperhatikan ya. Karena kan kita kan bukan face to face ya. Interviewnya bukan tatap muka, kita juga nggak tahu nih mungkin maksud yang disampaikan teman-teman tuh apa, sehingga ada miskom kayak gitu. Jadi memang itu cukup cukup ini juga sih, penting juga sih, hal-hal penting emang harus teman-teman aware gitu terhadap hal itu kayak gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, poin yang terakhir, pada saat kalian mengikuti sesi interview virtual itu kalian jangan lupa memfollow up. Misalnya kalian mau ngucapin terima kasih kayak gitu ya, mau ngucapin terima kasih, kalian dapat undangan invitation-nya dari email atau WhatsApp nih misalnya. Nah, teman-teman after teman-teman interview, teman-teman boleh ngucapin terima kasih Pak telah memberikan kesempatan untuk saya interview dan saya berharap banyak ataupun mendapatkan feedback yang baik nih daripada proses interview hari ini kayak gitu. Jadi kayak kalian tuh apa ya, mulai dari datang istilahnya sopan gitu ya, ngucapin salam, terakhirnya juga harus sopan juga kayak gitu sih. Kayak gitu sih mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dari virtual interview ini. Saya membuka
kepada teman-teman siapapun yang pengen tanya ke saya silahkan ya. Mungkin ya Rode. Oke, boleh banget. Jadi terima kasih banyak ya Pak Abe terkait dengan materi yang telah disampaikan. Materinya itu bagus banget guys. Apalagi kalau misalnya kita lihat untuk kedepannya proses perekrutan itu juga akan berjalan secara virtual karena juga di era pandemi ini kita sangat sulit dan dibatasi dan limitasi kita dalam bertemu secara tatap muka baik dengan HR maupun dengan user untuk kedepannya. Nah, mungkin dari Pak Abe terima kasih banyak juga atas penyampaian materinya sangat menarik dan insightful juga bagi sobat-sobat kerja. Dan di sini saya melihat bahwa di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan di mana mereka ingin bertanya terkait proses perekrutan nih saya lihat-lihat. Kita mulai saja ya. Mungkin dari peserta sini saya memberikan kesempatan bagi peserta untuk langsung unmute dan ngomong langsung ke Pak Abe selaku HR. Jadi bisa langsung dapat koneksi dan bondingnya juga sama Pak Abe. Mungkin ada yang berani langsung unmute? Oke, mungkin saya bisa jawab ya, Rode ya, dari beberapa pertanyaan di chat ya. Oke. Mau saya bacakan Pak Abe? Oh, nggak apa-apa, saya bisa kok. Oke. Oke, kalau proses rekrutmen di Jiwa Group itu seperti apa sih dan kriteria penilaian HR Jiwa Group apa saja Kak? Oke, ini pertanyaan dari Bella. Thank you Bella untuk pertanyaannya, saya akan jelaskan. Jadi untuk proses rekrutmen di Jiwa Group ya, itu mulai dari kamu apply lowongan itu baik dari media yang kita gunakan itu untuk media hiringnya tuh ada Jobstreet, terus ada LinkedIn untuk sebar infonya, terus ada Instagram Jiwa Group juga, eh, sama mungkin di Facebook apa namanya Facebook tuh ada grup-grup pencari kerja kayak gitu ya, kita juga sebar di sana. Terus kita juga gunain Dream Talent ya. Mungkin teman-teman kalau mau pakai juga nggak apa-apa, Dream Talent itu juga kita postingnya di sana. Nah, untuk tahapannya ya, proses rekrutmennya mulai kalian dari apply apa namanya lamaran yang kalian apply seperti itu kita itu biasanya langsung lihat nih gitu kan, kita biasanya sourcing dulu yang paling cocok sama kualifikasi yang sedang kita butuhin tuh mana ya, dari CV-nya itu biasanya muncul kayak gitu. Nah, untuk prosesnya dari kita sourcing itu kita biasanya kalau udah tertarik sama CV itu kita langsung jadwalin untuk interview HR kayak gitu. Nah, interview HR ini biasanya aku pakai telepon ya. Jadi telepon dulu, setelah telepon jadwalin untuk interview dengan saya ya. Interviewnya itu via Zoom ataupun Google Meet kalau saya biasanya kayak gitu. Nah, terus habis dari interview HR, kalau dari interview HR lolos, biasanya kan masuk tuh tahapan berikutnya. Nah, ini kita masuk ke tahapan psikotes kayak gitu. Nah, psikotes kalian juga harus belajar nih kayak gitu. Apa namanya alat-alat psikotes tuh apa aja sih? Ya kan? Itu kan sekarang tuh di Google tuh banyak banget ya sebenarnya ya materi-materi tentang psikotes, tentang persiapan interview dan lain-lain. Dan itu penting banget kalian sebagai job seeker tuh tahu gitu loh. Sehingga kalian pas udah apa namanya ada di tahapan itu, jadi kalian tuh udah gak kaget lagi dan bahkan kalian bisa pede loh kayak gitu. Nah, setelah psikotes, beberapa rangkaian psikotes diikutin, terus kalian lolos misalnya ke tahapan berikutnya, itu kita masuk ke tahapan interview sama user kayak gitu. Untuk yang level staff biasanya hanya interview user level supervisor atau manager. Tapi kalau misalnya kalian apply untuk posisinya supervisor up itu biasanya ada user itu bukan cuma satu ya. Misalnya user satu level manager, user 2 level direktur, misalnya direksi. Terus level 3 misalnya kalau posisi kalian penting banget gitu ya yang kalian lamar, itu biasanya interview sama CEO-nya kita. Kayak gitu. Jadi itu untuk proses rekrutmen di Jiwa Group. Seperti itu. Nah, untuk kriteria penilaian HR di Jiwa Group itu seperti apa sih? Nah, untuk kriterianya yang tadi saya sampaikan ya dalam materi yang tadi gitu loh. Ya, pas interview itu memang bener-bener kayak apa ya, kalau anak muda tuh kayak cinta pada pandangan pertama kali ya.
Jadi kayak kalian tuh first impression-nya juga bagus, terus mengikuti proses-prosesnya dengan baik, dan menjelaskan apa yang bisa menjelaskan dengan baik apa yang kita tanya, itu tuh benar-benar kayak buat kita tuh poin plus semua sih. Jadi kayak gitu. Jadi banyak banget poin minus yang harus kalian hindari pada saat interview. Nah, tadi udah banyak saya sampaikan kayak gitu ya. Kayak gitu sih, Bella. Semoga menjawab daripada pertanyaannya Bella ya. Kayak gitu. Oke. Ini mau ke pertanyaan selanjutnya ya, Rode. Oke, boleh. Pertanyaan selanjutnya ini dari Jessica Febiola ya. Hmm. Maaf Kak, mungkin on the topic saya ingin bertanya, bagaimana jika fresh graduate yang melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan major sewaktu di kuliah? Oke, oke. Eh, ini sebenarnya apa ya? Hal yang banyak dilakukan sama anak-anak fresh graduate gitu ya. Nah, sebenarnya kayak kalian tuh harus kuliah tuh kan sesuai passion ya sebenarnya. Jadi pada saat bekerja ya itu adalah passion kalian gitu loh. Nah, tapi gimana sih kalau itu nggak sesuai gitu loh sama jurusan kalian anak fresh graduate, kalian jurusannya misalnya eh, accounting gitu ya, accounting tapi kalian mau ngelamar desain grafis, bisa nggak sih? Di sebagian perusahaan bisa gitu loh. Nah, di beberapa perusahaan yang lain itu mungkin nggak bisa karena kenapa? Usernya minta gue pengen yang relate ya sama jurusan antara jurusan kuliah sama apa namanya sama posisinya kayak gitu. Nah itu juga ada tuh user-user kayak gitu. Cuman kayak misalnya kalau kalian dari jurusan manajemen, manajemen itu kan biasa lebih umum ya. Kayak gitu itu biasa lebih banyak masuk ke bisa masuk ke banyak posisi sih kayak gitu. Nah tapi nggak semua posisi kalian bisa masukin ya. Tentu aja kalian tuh harus tahu gitu loh kemampuan kalian itu seperti apa gitu. Misalnya anak fresh graduate nih, ya kan? Anak fresh graduate masih benar-benar baru lulus, belum ada pengalaman, kalian udah ngelamar jadi supervisor atau manager kayak gitu. Nah, ini juga lebih baik sih kalian harus tahu dulu nih mengenai itu. Jadi, alangkah lebih bagusnya kalau kalian tuh intern selama kuliah tuh penting banget sebenarnya. Internship selama kuliah atau setelah kalian kuliah benar-benar fresh graduate banget, kalian intern dulu itu biasanya kalian lebih menjual ke perusahaan. Kayak gitu ya. Nah, misalnya contoh kuliahnya itu accounting atau manajemen atau bahkan di IT. Cuman kalian intern nih, intern di perusahaan yang emang pengen yang bisa nerima dari semua jurusan untuk internship di bagian tertentu. Misalnya, ada lowongan intern purchasing, kayak gitu. Intern purchasing atau intern social media, misalnya, anak sosmed, kayak gitu. Nah, itu misalnya untuk kriterianya boleh dari semua jurusan, terus kalian mau apply untuk intern di sana. Nah, itu bisa juga. Sehingga nantinya setelah kalian intern gitu ya, meskipun kalian nggak sesuai sama jurusannya, itu bisa aja diterima. Kayak gitu, itu penting banget. Gitu, mungkin Jessica. Oke, apakah menjawab Jessica Febiola? Oke, saya anggap berarti telah berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Jessica ya. Kita lanjut aja ke Kak Salsabila Karina Kolikin. Dia bertanya, selamat sore Kak Abe. Sebelum kita di interview tentunya harus menyiapkan CV terlebih dahulu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana saya menginputkan dalam CV apabila saya memiliki sertifikasi keahlian. Maksudnya mungkin input untuk sertifikasi ya, keahlian gitu ya. Hmm. Nah, itu bagus banget sih sebenarnya. Contohnya nih, contoh anak IT misalnya atau anak accounting kayak gitu. Kalian pernah mengikuti sertifikasi software misalnya namanya Accurate, Zahir kayak gitu-gitu ya, atau brevet pajak A dan B itu nggak apa-apa, masukin banget bahkan menurut saya, karena ya HR ngelihat nih kayak oh banyak ya sertifikasinya kayak gitu ya, atau nih anak banyak ikut pelatihan ya, dan mungkin itu sesuai gitu loh, pelatihan kalian tuh sesuai gitu loh sama posisi yang sedang
dibutuhin atau emang nanti job desk-nya itu pakai software itu juga kayak gitu. Yang emang butuh keahlian itu. Nah, itu nggak apa-apa dimasukin aja gitu loh. Biasanya sih itu dimasukin di kolom yang berkaitan dengan skill juga ya di bawahnya atau mungkin di bawah kolom background pendidikan kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rizka Fadira Tival. Dia menyanyikan bahwa selamat sore Kak, untuk pengalaman kerja kurang dari 1 tahun dimasukin atau tidak ya? Terima kasih. Oke, nah ini juga menarik ya sebenarnya. Sebenarnya dimasukin atau enggak sih pengalaman kalau misalnya nih gue kerja tapi gue resign sebelum 1 tahun itu lebih apa namanya menarik HR juga nggak sih? Masukin aja nggak apa-apa, cuman jangan emang benar-benar sebentar banget kayak gitu. Ya, minimal tuh 6 bulan lah kalian kerja kayak gitu ya. Dan kalian tuh harus tahu kasih apa namanya penjelasan kalau ditanya ini kamu eh, kerjanya cuman 5 bulan kenapa ya kayak gitu ya kalau boleh tahu boleh dijelasin nggak sih alasannya kenapa kamu cuma kerja 5 bulan kayak gitu kan nah mungkin aja nih teman-teman emang kerjanya based on project misalnya yang emang cuman 4 atau 5 bulan atau juga teman-teman ngegantiin orang yang sedang cuti hamil sorry cuti melahirkan sorry cuti melahirkan itu kan emang temporary ya sifatnya itu nggak apa-apa tapi kalau teman-teman baru sebulan atau 2 bulan kerja udah resign terus teman-teman masukin di kolom CV terus HR juga bakal tanya sih honestly kita bakal tanya kayak gitu artinya em, kerjanya sebentar-sebentar banget kenapa ya Eh, kayak kamu loyal nggak sih gitu loh atau kayak kamu tuh eh, niat nggak sih pengen kerja atau kayak pengen cuma coba-coba doang kayak gitu jadi nggak apa-apa kurang dari 1 tahun tapi kalian harus bisa jelasin gitu loh kenapa kalian kerja kurang dari setahun kayak gitu semoga menjawab ya untuk Rizka Farida. Oke, terima kasih. Nah, mungkin dari tadi kita kan cuma baca chat doang nih. Ada nggak yang mau langsung unmute dan langsung nanya ke Pak Abe? Kita kasih kesempatan nih. Ingat loh, kalau semakin aktif kalian bertanya, nanti kalian akan mendapatkan sesi one-on-one career clinic coaching gratis dari Job Tugu sendiri dan mungkin saja kalian dapat dari coachingnya itu dari Pak Abe. Nah, menarik sekali kan? Ada nggak nih yang mau langsung nanya? Unmute. Sepertinya tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak, saya mau nanya, apa saja sih pertanyaan yang kandidat harus tanyakan untuk terlihat stand out saat virtual interview? Gitu. Harus saya cari dulu ya. Ini dari siapa Rode? Dari NF. Dari NF. Mm-mm. Oke, pertanyaannya apa aja sih pertanyaan yang kalian harus tanyakan untuk terlihat stand out? Oke, ini lumayan bagus juga sih ya. Jadi pertanyaan yang teman-teman harus tanya juga pada saat teman-teman itu sesi interview gitu ya. Mungkin teman-teman bisa tanya nih perihal tentang job desk di posisi yang selamar apa sih? Atau kalau kalian emang udah eh, experience gitu terus kalian ada yang mau tanya kayak gitu kan nah mungkin dan kalian belum dijelasin nih untuk job desk itu apa kalian bisa apa namanya sampein gitu ya pertanyaan itu kayak gue pengen tahu nih gue ntar kerjanya di sini ngapain sih kayak gitu ya itu juga penting teman-teman kayak gitu terus em, yang bisa kalian tanya lagi apa namanya oh perkembangan karir misalnya kayak kalian kan pengen dikerja di situ kan pengen berkembang juga kan teman-teman kan nah kalian juga bisa tanya tuh kayak eh, di sini pengembangan karirnya kayak gimana ya nah itu juga penting banget kenapa karena biar kalian tuh tahu kalian nggak hanya stuck di level itu aja yang ada di situ gitu jadi kalian bisa apa namanya tumbuh mungkin nantinya bisa naik ke senior ke supervisor dan manager kayak gitu ya terus juga kalian tanya juga nih misalnya ada beberapa posisi ya posisi yang emang itu tuh butuh pelatihan atau training misalnya di posisi eh, staf HSE atau staf K3 kayak gitu. Nah, terus kalian tanya, di sini tuh biasanya
ada pelatihan-pelatihan nggak sih untuk karyawan kayak gitu ya, itu juga bisa. Atau mungkin kalian mau nanya tentang benefit nih kayak gitu kan, kan juga pengen tahu kan benefitnya apa aja nih yang bisa gue dapetin gitu di perusahaan ini kalau gue kerja di sini, itu juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman nanya juga eh, apa ya, penyampaiannya juga harus diperhatikan ya. Contohnya kayak gini, eh, Pak, maaf Pak, mau bertanya atau izinkan saya bertanya Pak, kalau misalnya nanti saya bekerja dan diterima di perusahaan ini, benefit apa saja ya Pak yang bisa saya dapat selain mungkin dari gaji kayak gitu. Jadi teman-teman juga tahu, bisa tahu gitu loh benefit apa yang bisa teman-teman. Terus juga perihal kontrak, teman-teman juga bisa tanyain kayak gitu ya. Misalnya tanyanya gini. eh, Oh ya Pak, mau tanya untuk kontraknya di sini seperti apa ya Pak? Apakah ada probation 3 bulan, setelah itu diangkat jadi karyawan tetap atau kayak gimana? Atau mungkin kontrak terus? Nah, teman-teman juga bisa tanya juga nih, ada nggak sih kesempatan untuk jadi karyawan tetap? Kayak gitu ya, itu juga bisa teman-teman jadi pertanyaan kayak gitu. Atau yang terakhir, teman-teman, maksudnya di sesi terakhir, teman-teman tuh bisa tanya tuh gini. eh, kalau boleh bertanya, Pak, setelah tahapan proses ini ada tahapan apa lagi ya, Pak? Itu bisa banget sih, teman. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Sandra Lutfi Afifa yang bertanya, selamat sore Kak AB. Saya mau bertanya, bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang gaji nih? Nah, karena rasanya kayak gak enak itu kalau menyebutin nominal. Terima kasih. Oke. Maksudnya kamu mau nanya di sini gajinya berapa itu nggak boleh, ya? Itu nggak boleh sih. Eh, Kayaknya jadi lebih ke nego gaji deh. yes, itu sebenarnya kalau tanya perihal gaji itu bukan pada saat interview HR ataupun interview user juga nggak boleh sebenarnya. Lebih etis tuh kamu kalau emang ya udah tahu diterima di situ, ya kamu tahu gitu loh. Nanti dikasih tahu di offering angkanya berapa, baru kamu bisa negosiasi antara kamu dengan si HR-nya kayak gitu. Nah, terus nanya apa lagi ya? Gaji, gaji itu sebenarnya nggak boleh sih kamu tanya. Maksudnya bukan nggak boleh, kurang etis sebenarnya ya. Kayak gajinya berapa ya? Kecuali HR-nya nyebutin nih. Ini ya misalnya, ekspektasi salary kamu berapa? Kayak gitu kan. Nah, terus kamu jawab, em, untuk ekspektasi salary saya di angka, karena saya fresh graduate, saya ekspektasinya di angka UMR DKI Jakarta, Pak. Kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Oh, gitu. Terus misalnya HR-nya ngomong lagi nih, kalau misalnya gaji kita di bawah UMR gimana? Kayak gitu ya. Ini mungkin ada dalam benak-benak teman-teman nih. Kayak gitu. Kalau pertanyaan aku ini ya, aku ulang ya. Misalnya dari salary, dari apa namanya, pertanyaan HR tadi, terus HR-nya nyeletokin nih pertanyaan, kalau misalnya kita gaji kamu di bawah UMR gimana? Kayak gitu. Nah, itu aku kasih ke teman-teman semua kayak gitu ya. Aku kembali lagi, teman-teman emang mau digaji di bawah UMR atau emang nggak mau? Kalau emang teman-teman juga nggak mau, teman-teman jangan sampein pada saat itu juga gitu. Teman-teman bisa tolak pada saat nanti kayak gitu. Teman-teman cukup bilang tidak apa-apa Pak, cuman mungkin dari perusahaan nantinya bisa melihat potensi saya seperti apa selama bekerja nanti kayak gitu ya, teman-teman ya, kayak gitu. Itu pertanyaan perihal gaji gitu ya. Ini gaji ini karena menyangkut uang, itu sangat, pertanyaannya menjadi pertanyaan yang cukup sensitif kayak gitu ya. Terus mungkin aku bisa baca langsung aja ya untuk pertanyaan berikutnya dari Novi nih. Pertanyaan dari Novi. Assalamualaikum, selamat sore. Izin bertanya, apabila suatu perusahaan tidak membuka lowongan kerja, apakah kita sebagai pelamar kerja boleh langsung mencoba melamar kerja di perusahaan tersebut? Dan kira-kira waktu yang tepat melamar itu saat kapan ya, Pak? Oke, waktu yang paling tepat untuk melamar pekerjaan itu ya pada saat perusahaan tersebut membuka lowongan, gitu ya. Teman-teman misalnya eh, mau ngelamar tapi perusahaan itu lagi nggak buka lowongan, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu loh. Siapa tahu nih
dalam waktu dekat nih perusahaan bakal butuh di lowongan di posisi tersebut. Nah, dia kan punya database-nya kan, dan kebetulan database itu oke, CV kalian menarik, dan akhirnya nggak perusahaan nggak sampai buka apa posting lowongan tapi udah nemu, itu bisa aja sih. Cuman HR tuh sering kali karena banyak apa namanya lowongan yang masuk gitu ya ke email kayak gitu. Nah, jadinya kayak email kalian tuh bisa tenggelam gitu loh. Jadi ya lebih baik sih kalau menurut saya, kayak HR lagi posting nih, lagi baru-baru banget posting, lagi anget-angetnya posting, lebih baik kalian langsung melamar kayak gitu. Karena nanti itu bisa apa ya, lebih cepat ke tracking sih kayak gitu. Terus juga misalnya nih kalian ngelamar di sebuah posisi, padahal posisi itu udah udah sebulan yang lalu nih, itu juga suatu hal yang apa ya, yang kayak mungkin kayak udah rada ini ya, telat ya kayak gitu ya, kayak gitu sih teman-teman semua. Oke, Kak, mungkin dari saya ini ada pertanyaan ya. Sekarang kan kalau misalnya kita lihat di TikTok atau social media gitu banyak banget nih yang ngajarin kalau misalnya perusahaan itu lebih suka sama namanya CV hitam putih. CV hitam putih itu CV ATS friendly. Jadi itu bisa di-track sama applicant tracking system. Nah, menurut Kakak itu sebenarnya bagus gak Gimana sih? gimana Rode, boleh diulang? Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat di TikTok atau sosial media kan sekarang Hmm, banyak sekali yang orang katain kalau misalnya perusahaan itu lebih suka, apalagi perusahaan besar ya, mereka lebih suka hmm, kalau misalnya CV-nya itu ATS friendly. ATS friendly itu CV hmm, basically yang hitam putih, hmm, cuman hmm, hmm, tulisan doang. Nah, menurut dari KB sendiri itu gimana ya? Apakah memang benar atau apakah itu hanya terkait dengan beberapa posisi tertentu? hmm. Oke, sebenarnya tergantung dari HR-nya sih, gitu. Karena setiap HR tuh dia punya taste masing-masing gitu loh sebenarnya. Misalnya kayak ada HR yang emang suka CV yang bentuknya simpel banget kayak gitu kan, cuman kayak apa namanya, foto, maksudnya nggak banyak aksen di dalam CV itu. Atau mungkin ada HR yang emang suka CV yang nggak terlalu kaku misalnya, kayak misalnya fotonya bukan hanya pakai background merah atau biru gitu ya, atau mungkin tegak apa close up gayanya kayak gitu. Mungkin ada HR juga yang suka kayak eh, CV yang emang picture itu orang lagi, maksudnya picture-nya itu kalian lagi senyum kayak gitu, itu juga bisa sih kayak gitu. Jadi menurut saya sih tergantung dari HR-nya juga, sama tergantung dari eh, company-nya juga kayak gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang CV yang mana kayak gimana sih kayak gitu kan, kalau yang nggak terlalu kaku itu adanya di perusahaan startup kayak gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang emang banyak milenial kerja di sana. Tapi kalau kalian misalnya ngelamar ke BUMN atau ke perusahaan yang emang udah TBK dan udah gede gitu ya, itu ada juga HR-nya yang suka sama yang formal gitu, itu juga bisa. Atau mungkin kalau ada juga ada faktor yang emang dari posisi tertentu yang Rode tadi udah sebutin, itu juga bisa. Anak sosmed itu biasanya apalagi desain grafis ya, atau anak ilmu komunikasi itu biasanya CV-nya lebih hidup, lebih menarik kayak gitu ya, kayak gitu, dibandingkan misalnya lulusan SMA atau SMK, atau mungkin eh, untuk posisi yang non apa namanya, non markom ya kali ya kalau bisa bilang ya, kayak gitu. Itu juga bisa sih dari posisi kayak gitu. Jadi banyak banyak apa ya, banyak eh, banyak eh, dari sudut pandang yang banyak sih perihal itu ya menurut saya. Oke, berarti sebenarnya banyak banget faktor yang memengaruhi salah satunya taste dari HR-nya sendiri ya Kak Abe. Yes, betul. Hmm. Oke, maybe kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari para audiens, dari Bunga. Selamat sore Kak, saya ingin menanyakan selama menjadi HR untuk merekrut posisi desain grafis, hal apa yang paling dijadikan pertimbangan dengan banyaknya portfolio yang diajukan, bagaimana HR bisa memilih yang paling baik?
Apakah yang hasil desainnya paling sesuai dengan selera atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, pasti Bunga ini juga anak eh, desain grafis ya, makanya tanyanya tentang itu, kayak gitu kan. Nah, kalau dari anak desain grafis, sebenarnya yang saya sebutin tadi ya, CV mereka itu hidup banget nih. Mereka itu anak-anak desain itu pasti akan lampirin portofolio selain apa resumenya mereka, kayak gitu. Pasti ada portofolio yang ditampilkan. Nah, untuk yang paling menarik sih sebenarnya dari portofolio sih untuk anak desain gitu ya. Misalnya kayak apa namanya, kita tuh cari yang emang taste-nya sama dengan perusahaan kita kayak gitu. Nah, taste itu bisa dilihat dari portofolionya kamu. Cocok nggak sih sama sama taste-nya kita di sosmed kayak gitu kan? Kayak gitu. Nah, misalnya nih kalian bocoran juga buat anak desain grafis nih. Misalnya kalian mau lamar untuk posisi GG atau graphic design di suatu perusahaan, nah kalian juga lihat tuh sosial media perusahaan tersebut, taste-nya tuh kayak gimana. Karena nanti biasa ada tes desain juga, kayak gitu itu juga menentukan, kayak gitu ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Kita langsung lanjut ke Agatha. Halo Kak AB, izin bertanya. Saya pernah diinterview sudah sampai tahap user. Kemudian saya dinyatakan lolos untuk posisi A, tetapi ditawarkan lagi untuk posisi B karena dibilang memiliki potensi di situ. Kemudian dilakukan interview ulang untuk posisi B dan dinyatakan tidak lolos. Saya ingin menanyakan apakah bila ada case serupa lebih baik tidak usah menerima tawaran HRD untuk posisi lain? Oke. Sebenarnya eh, kenapa kalian ditawar? Mungkin HR dan usernya oke nih sebenarnya kalian tuh bagus loh pada saat interview gitu kan dan sesuai nih. Cuman kayaknya potensi kalian itu lebih ke posisi ini deh gitu loh. Ke posisi dari posisi yang kalian lamar A kalau ditawarin ke posisi B gitu loh. Mungkin HR-nya juga atau usernya melihat kalian tuh sebenarnya lebih mampu di posisi ini dan kita tetap pengen meskipun kalian nggak begitu relate sama posisi ini tapi kita punya posisi nih. Nah, itu biasanya HR coba tawarin ke kalian, kenapa gitu loh. Karena ya kalian tuh bagus gitu loh. Makanya kalian ditawarkan untuk posisi lain di perusahaan tersebut. Kayak gitu. Nah, apakah kalian mau terima atau enggak, itu sih tergantung kalian ya. Kalau kalian cocok sama job desk-nya, ya nggak masalah. Kalian misalnya tipe orang yang mau belajar banyak hal, terus atau enggak kalian misalnya anak fresh graduate, kalian belum tahu passion kalian apa, atau apa namanya pengen banyak ngelatih skill dan pengalaman, itu boleh juga gitu loh. Kayak gitu sih biasanya. Kenapa kalian ditawari apa lamari posisi A, udah interview sampai user, tapi malah dimasukin ke posisi B gitu loh. Ya mungkin HR dan user melihat itu yang saya bilang apa namanya potensi kalian mungkin lebih bagus ke sana dan kalian bagus cocok gitu loh untuk di perusahaan tersebut makanya mereka nggak ngelepas kalian gitu aja kayak gitu. Oke, semoga pertanyaannya telah terjawab ya. Sangat komprehensif banget. Berarti sebenarnya kalau kita boleh bilang HRD itu tahu lah yang terbaik untuk kita Mhm, sendiri ya mhm. gitu ya. Betul. Benar. Oke, lanjut ke Daud. Sore Kak AB, izin bertanya, kalau melamar bekerja di Jiwa Group, apa perlu bisa bahasa Inggris? Nah, ini mungkin banyak yang bertanya, apakah the ability to speak in a well-prepared and also a fluent English is important throughout workplace, I Oke, guess. oke. Kemungkinan untuk para kandidat belum ada yang fasih atau tidak bisa berbahasa Inggris. Mhm. Oke. Kebetulan di Jiwa Group kita nggak harus bisa bahasa Inggris kecuali memang kita cari misalnya untuk level senior manager atau misalnya kita cari untuk posisi yang kalian tuh bakal banyak ketemu klien kliennya Jiwa Group ya yang itu di mana kliennya itu misalnya orang luar negeri misalnya nih kayak gitu kan misalnya kita punya klien orang Singapura gitu atau orang Malaysia kayak gitu. Nah emang itu ada yang memang minta dicarikan ya yang bisa bahasa Inggris ya kayak gitu. Jadi nggak semua posisi itu harus pakai bahasa Inggris dan
apa ya? Kalau saya bilang sih sebenarnya itu beberapa perusahaan tertentu yang emang itu menjadi kualifikasi sih sebetulnya. Kalau di Jiwa Group itu bukan suatu hal yang apa namanya mesti ya wajib bisa bahasa Inggris, enggak kayak gitu. Jadi kalau emang kita kebetulan cari posisi yang emang punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus kayak gitu, itu biasanya kita masukin sih di kualifikasi di lowongan kerja kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti sebenarnya back again ya to the company needs. Kalau misalnya company-nya needs memang the people kayak yang harus bisa bahasa Inggris, ya mau tidak mau juga kita, HR-nya juga harus melakukan semacam assessment untuk bahasa Inggris dan ke depannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Job to Go sendiri nih. Mungkin dari karyawan Job to Go sendiri yang bertanya. Pertanyaan dari Kak Airin namanya. Halo Kak, saya mau bertanya, apa bedanya CV dengan resume? Mungkin ini nih banyak yang bingung ya, masih bingung. Lalu jika hanya punya pengalaman magang kurang dari 3 bulan, apakah tidak apa-apa ditulis di CV maupun resume? Terima kasih. Oke, eh, oke, thank you Irena, Irena atau Airin ya tadi? Airin. Airin. Irena, Oke, Irena. Iren ya. Oke, thank you Iren atas pertanyaannya. Bedanya CV sama resume itu apa sih? Sebenarnya resume itu rangkuman daripada CV-nya kalian sebetulnya, dan itu biasanya lebih ke eh, apa ya? Bukan apa ya? Bukan kayak kata-kata yang emang per apa ya? Dia udah di perkotakin gitu enggak. Dia biasanya ngejelasin tentang kalian secara keseluruhan dalam satu keterangan kalimat atau dalam beberapa baris itu berbentuk resume kayak gitu. Nah, CV itu biasanya lebih lebih mengkotak-kotak, mengkotak-kotakan daripada yang ingin kalian bisa sampaikan kayak gitu. Misal eh, area yang saya sampaikan, area misalnya area pengalaman kerja di sebelah kanan, atau area skill dan kontak information, terus data dirinya kalian ada di sebelah kiri kayak gitu. Itu biasanya CV kayak gitu. Kayak gitu ya, mungkin bedanya CV sama resume. Nah, terus boleh, sorry, jika punya pengalaman magang kurang dari 3 bulan, apakah nggak apa-apa ditulis? Nggak apa-apa, karena magang itu biasanya antara 1 sampai 3 bulan. Ada juga magang yang 6 bulan atau setahun, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, karena itu magang, ya. Mau cuman sebulan, ya, ya emang kontrak magangnya cuman sebulan gitu loh. Nggak apa-apa, jadi kalian tulis aja, kayak gitu sih. Kalau untuk magang ya. Oke, berarti back again lagi ya. Tuh, apa sebenarnya gunanya. Jadi sebenarnya basically kalau kita Hmm, bicarain soal proses ini, like dari rekrutmen, dari CV, filtering sampai ke proses interview user, hmm, itu sebenarnya hmm. balik banget ke the needs of the company itu. Jadi kalau misalnya memang mereka membutuhkan orang dengan kriteria tertentu ya, mereka juga harus melakukan certain assessment ya untuk mengetahui apakah kamu cocok di posisi itu atau enggak gitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan dari Kak Daud lagi. Kayaknya ini pertanyaannya sama Hampir. sama yang tadi sih, Ya, Rode. benar-benar sama. Ah, ah. Ya. Kita langsung ke Shafira aja mungkin ya. Bagaimana cara agar seorang fresh grads bisa stand out saat interview ketika diminta untuk cerita tentang diri kamu, tapi belum pernah jadi ketua organisasi, ketua, ataupun menang lomba? Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya untuk anak fresh graduate ya seperti yang saya bilang ya, intern atau magang selama kalian kuliah itu penting banget kayak gitu. Karena itu bisa nentuin kalian itu akan berkarir di perusahaan untuk posisi apa kayak gitu. Dari si pengalaman intern kalian kayak gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya juga saya tuh nggak selama kuliah tuh cuman belajar doang, cuman ikut mata apa, ikut sesi kuliah doang, nggak ikut organisasi, apalagi saya jadi ketua organisasi misalnya atau ketua acara kayak gitu. Em, Sebenarnya kalau kalian banyak ikut organisasi kayak gitu, itu tuh kalian tuh sebenarnya dianggap banyak menyibukkan diri gitu loh. Itu poin plusnya sebenarnya. Jadi kalau kalian ya eh, tidak banyak ikut organisasi misalnya, tapi kalian punya eh, punya aktivitas lain nih yang mau kalian sampaikan kepada HR itu juga bisa kayak gitu.
Contohnya apa? Contohnya misalnya eh, saya emang nggak banyak ikut organisasi nih, tapi saya ikut acara-acara di luar kampus. Misalnya saya banyak ikut acara apa namanya acara eh, volunteer, misal jadi volunteer di suatu event kayak gitu, atau kalian ikut apa namanya acara amal kayak gitu ya, atau kalian sebenarnya aktif bukan di organisasi kampus sih, tapi saya aktifnya di organisasi masyarakat. Misalnya saya anggota pemuda pemuda masjid misalnya, atau saya misalnya aktif di pelayanan di gereja kayak gitu, atau saya aktif juga sebagai relawan di acara keagamaan kayak gitu, itu juga bisa nggak apa-apa kayak gitu ya. Atau mungkin kalian ada aktivitas-aktivitas yang emang sebenarnya itu tuh positif, itu tuh disampaikan aja nggak apa-apa. Karena kan sebenarnya gini ya, karena kan tujuan kita kan pengen banyak tahu tentang kamu kan. Kita selaku HR tuh bener-bener kayak pengen banyak tahu tentang kamu gitu loh. Jadi apapun yang menjual dari diri kalian sebagai job seeker itu coba disampaikan agar kita mungkin kayak kalian dari nggak anak fresh graduate yang sebenarnya dibanding anak yang berpengalaman, ya mungkin lebih oke anak yang berpengalaman, tapi kayak kalian lebih menjual gitu loh, karena kalian tuh ternyata lebih menarik gitu kan. Itu juga bisa aja sih gitu. Oke, terima kasih. Nah, saya sekarang mau dari Kak Siti. Kak Siti boleh langsung unmute yourself. Boleh Kak langsung unmute dan langsung jawab nanya pertanyaan kamu ke Pak Abe. Silakan Kak Siti. Halo, sore. Sore. Terlepas dari semua yang tadi Kak Abe jelasin ya, kan kita kalau sebagai kandidat emang harus prepare ya, mulai dari perkenalan diri, terus knowledge kita tentang perusahaan yang akan kita lamar gitu. Kalau misalnya kita semua itu udah mateng nih, tapi pasti akan ada beberapa faktor yang menyebabkan kita nervous, terus nanti kita jadi gugup atau jadi kurang rileks gitu. Kalau dari Kak Abe kira-kira ada nggak sih tips untuk kita bisa mencairkan suasana atau gimana supaya kita bisa membawakan diri serileks mungkin biar interviewnya jadi nggak tegang gitu, kan bisa lancar ya sekiranya kalau misalnya kita nggak sama-sama tegang. Thank you. Oke, biasanya sih kalau nervous itu dari anak fresh graduate yang baru banget interview nih. Dia juga nggak tahu apa yang harus dia sampaikan. Nah, sebenarnya yang buat tegang itu tuh kayak diri kita tuh kayak, aduh, ini bakal tanya apa ya HR-nya ya? Atau gue bisa nggak sih kayak kalau pertanyaan kayak gini gue jawab apa ya? Kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau kalian lebih sering interview sorry, kalian lebih sering ikut proses interview, maka kalian tuh sebenarnya nggak gimana tegang kayak gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang emang buat kalian jadi relax itu nggak apa-apa. Misalnya sebenarnya kalian tuh banyak hal sih sebenarnya ya kalau saya kupas mengenai apa namanya nervous atau bagaimana cara mengatasi nervous pada saat interview kayak gini ya sebenarnya kayak gitu sih. Jadi eh, kalian tuh harus lebih, makanya tadi kan dalam apa namanya materi yang saya sampaikan salah satunya adalah praktis ya gitu ya. Nah itu tuh kalian memang harus latihan dulu nih. Nggak apa-apa kalian latihan sama kaca nggak apa-apa, atau latihan sama papa mama di rumah juga nggak apa-apa misalnya, atau sama temen deh, sama temen kuliah, gue pengen ngelamar kerja nih, yuk latihan dulu yuk, lu jadi HRD deh, gue jadi ngelamar kerja kayak gitu. Nah jadi kalian tuh kayak udah siap gitu loh. Nah kalau juga ada pelajaran baru juga buat kalian. Kalau kalian udah tahu semua tentang apa namanya tentang yang kalian lamar, aku yakin sih kalian gak bakal nervous sih harusnya. Karena ya kalian bakal jelasin itu sejelas mungkin dengan leluasa ya kayak gitu. Jadi nggak ada yang perlu takut kayak gitu sih. Karena kebanyakan nervous itu dari takut kan. Takut nggak bisa jawab atau kayak gitu. Oke. Nah, ini nih pertanyaan dari Bunga.
Lalu Kak, bagaimana cara memasukkan pengalaman intern di CV kita jika memiliki lebih dari 3? Nah, itu gimana Kak? Oke. Sebenarnya bagus ya, yang saya bilang ya, internship itu bagus. Eh, nggak apa-apa, masukin aja semuanya gitu kan. Cuman HR juga kan akan bertanya kan, oh kamu banyak intern ya, berarti kamu sangat aktif nih waktu kuliah. Kenapa sih kamu ikut intern? Maksudnya kenapa sih kamu internship sampai 3 kali misalnya kayak gitu? Nah, kamu harus bisa jelasin gitu loh. Karena misalnya nih, ya karena saya tipe orang yang suka mensibukkan diri, jadi saya kayak pengen internship gitu sih. Dan saya juga tipe orang yang kayak saya pengen punya banyak pengalaman sebelum saya nantinya benar-benar kerja kayak gitu. Saya pengen tahu pekerjaan apa namanya realitasnya itu seperti apa sih gitu loh. Beda nggak sih sama kayak saya dapat mata kuliah yang diajarin di kampus kayak gitu ya. Atau mungkin kalian kenapa banyak intern ya karena misalnya kalian pengen menonjol di CV-nya kayak gitu, itu juga nggak masalah, itu nggak benar-benar nggak masalah kayak gitu sih. Halo, oke, kita lanjut ya. Nah, ini kayak saya mau langsung dengar suaranya Amalia nih untuk bertanya. Silakan Amalia untuk menanyakan pertanyaannya. Halo Amalia. Halo Kak, Hmm. iya sore Kak Abe, aku mau tanya terkait biasanya interview di paling terakhir itu kan suka ada tanya sesi, ada yang ingin ditanyakan. Nah itu boleh nggak sih kalau misalnya kita tuh nanya masalah langsung ke kontrak, kayak ke kontrak ataupun jenjang karir di perusahaan tersebut seperti apa. Jadi kayak biar ada kita tuh ada kayak kepastian kayak gitu sih Kak Abe. Terima Oke, kasih. oke, 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 boleh banget, jawabannya boleh banget. Karena apa? Karena kan yang aku bilang ya tadi ya, kalian tuh pengen tahu kan kayak nanti di sini tuh ada jenjang karir nggak sih gitu loh. Nah, nggak mungkin kan kalian tuh melamar apa namanya ada di perusahaan itu tapi kalian stuck di situ aja kayak gitu kan. Atau mungkin kalian pengen tanya di sini kontraknya itu seperti apa sih? Tadi udah saya sampaikan ya, itu pertanyaan yang memang harusnya kalian tanyakan gitu loh, yang bisa kalian tanyakan, karena kalian juga nggak pengen kan kalian tidak punya misalnya kepastian di dalam suatu perusahaan, bekerja di suatu perusahaan dengan ketidakpastian, itu juga nggak boleh kayak gitu. Jadi kalian harus tahu nih kontraknya itu di sini ada probation atau tidak, ataupun kalau kontrak berapa lama, kayak gitu ya. Terus untuk jenjang karir itu seperti apa itu nggak apa-apa, tanyain. Terus juga benefit nih, benefitnya apa itu nggak apa-apa, gitu ya. Kalau gaji yang saya bilang ya tadi itu agak sensitif, tapi kalau benefit itu nggak apa-apa. Misalnya kan sekarang itu kan wajib ya di setiap perusahaan itu minimal ada BPJS kesehatan sama BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Nah, itu kalau kayak kalian pengen tahu benefitnya apa, silahkan ditanya. Itu juga nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Atau mungkin mau follow up kira-kira berapa lama sih bakal dikabarin sama HR lolos atau enggaknya, gitu ya. Yang paling banyak banget kalian tanyain atau mungkin bertanya-tanya kayak gitu, itu juga tanyain aja nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Biasanya sih HR akan jelasin, oh biasanya sih kalau memang sorry, biasanya proses di perusahaan kita tuh paling lambat 2 minggu nih atau mungkin 1 minggu gitu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu atau 1 minggu gitu ya, tidak ada jawaban atau mungkin kita nggak kabarin, mungkin kamu belum cocok untuk perusahaan ini nih. Nah, artinya juga kan kalian perlu apa ya? Perlu kepastian biar nggak nunggu-nunggu. Ya nggak sih? Kayak gitu kan. Jadi itu nggak apa-apa kalian tanya. Iya benar. Berarti sebenarnya kan kalau boleh saya simpulkan nih ada beberapa pertanyaan yang benar-benar krusial yang harus kita nanyain sebenarnya apa Mhm. sih tujuan kita nanyain itu supaya kita Betul. nggak ada kejelasan gitu mengenai apa yang sebenarnya akan kita dapat jadi bukan aja nanti jadi nanti jangan pikirnya oh perusahaannya ini waktu mau ngelamar bilangnya ini tapi rupanya waktu kerja rupanya ada kesalahpahaman. Rupanya dari pihak perusahaannya tidak ada menjanjikan hal tersebut kan nanti susah Mhm. juga kan. Betul.
Nah, Ya, betul banget teman-teman. Nah, oleh karena itu sangat penting ya untuk bertanya langsung kepada HR mengenai hal-hal yang tadi yang telah disebutkan Pak EP. Oke, langsung lanjut ke Rizka. Nah, Rizka, langsung unmute yourself aja. Langsung nanya. Yuk. Halo, Kak Rizka. Oke, karena Kak Rizka mungkin tidak ada di sini, kita lanjut ke Kak Cindy aja ya. Kak Cindy, boleh Kak langsung unmute? Halo Kak Cindy. Oke. Kalau malu juga nggak apa-apa sih, tanyanya di chat aja teman-teman semua. Nggak apa-apa Pak Abe, kita maunya langsung interaktif gitu Ayo sih. kalian harus aktif ya teman-teman. Ini Mm-mm. tuh jadi kalian tuh sore ini tuh puas-puasin ya, gali semuanya tentang proses interview ya, agar kalian tuh tahu gitu loh, yang emang dilirik HR tuh yang seperti apa. Kayak Mm-mm. gitu ya teman-teman ya. Benar. Dan Apalagi kayak kita tahu sekarang cari susah kerja susah banget guys. Apalagi kalau boleh kita bilang makin ke sini semua orang makin kompetitif. Jadi kalau misalnya kalian tidak memiliki yes, persiapan dengan baik, maka kalian udah betul. akan gugur duluan. Nah, saya udah lihat Cindy ini udah unmute. Boleh langsung nanyain pertanyaannya Cindy? Iya, selamat sore Kak Abe. Saya mau nanya nih, gimana caranya kita jawab kalau semisal HR nanya, alasan kamu resign dari perusahaan sebelumnya apa? Gitu. Tapi em, kita bisa nyampein itu, HR-nya bisa dapat em, kesan yang positif gitu. Oke, oke. Em, ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatiin ya kalau ditanya mengenai pertanyaan ini gitu. Jangan sampai pertanyaan ini itu menjadi poin minus buat teman-teman kayak gitu. Nah, bagusnya gimana sih sebenarnya gitu kan? Sebenarnya sih kalian tuh harus tahu gitu loh. Kalian tuh resign memang tidak ada masalahkah dari perusahaan sebelumnya? Tapi kalau emang nggak ada masalah nggak apa-apa, sampein aja gitu loh. Tapi kalau kalian apa namanya eh, bingung juga mau nyampeinnya gimana, ya ada sih beberapa pertanyaan yang emang apa namanya jawaban yang memang jawaban aman sih untuk kalian kayak gitu ya. Misalnya kenapa kamu, misalnya nih saya tanya, kenapa kamu resign dari perusahaan ABC kayak gitu. Nah, terus kalian boleh jawab nih kayak gini misalnya ya. Eh, ya Pak, setelah saya bekerja selama 2 tahun ini di perusahaan ABC, saya memutuskan untuk resign karena saya ingin mencari jenjang karir yang lebih baik karena apa namanya, saya merasa saya butuh pengembangan diri lagi kayak gitu, atau mungkin saya ingin mengembangkan diri saya pengen banyak tahu apa namanya perusahaan di luar perusahaan saya itu seperti apa dan saya ingin berkembang. Itu juga boleh sih kalian jawab seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi lebih ke pengembangan karir, pengen punya pengalaman yang lebih oke lagi, itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi jangan kayak iya Pak, saya nggak cocok sama atasan saya kayak gitu loh. Itu jangan ya teman-teman. Itu benar-benar jangan sih. Karena itu bisa jadi poin hal minus ya. Atau mungkin kalian ngejelekin perusahaan kalian, itu nggak boleh ya. Hindari menjelek-jelekan perusahaan tempat kalian bekerja sebelumnya kayak gitu ya. Meskipun nih misalnya kalian benar-benar sebel sama perusahaan itu gitu loh, kalian nggak boleh ngejelekin. Karena kenapa ya, kalian ngejelekin perusahaan itu kalian berpotensi juga dong ngejelekin perusahaan yang akan datang kayak gitu sih teman. Oke, itu tuh siapa tuh yang paling suka kalau misalnya udah keluar dari perusahaan A mau masuk ke perusahaan B, nanti ditanya alasannya kenapa resign, suka banget jelek-jelekin, nggak boleh ya. Berarti udah tahu hal tersebut sangat krusial dan tidak boleh disampaikan ketika lagi interview sama HR. Nah, lanjut. Ini ada pertanyaan. Nah, KB, izin tanya, mengapa tatapan mata itu penting saat interview? Oke, nah sebenarnya yang tadi saya bilang ada di poin yang saya bilang gitu ya.
kenapa tatapan mata itu akan menjadi sangat penting untuk kalian interview, kayak gitu ya. Karena kalian itu sedang berbicara gitu ya. Kalian sedang berbicara, ya kalian harus fokus terhadap lawan bicara kalian. Dan sampai kalau kalian lagi ngejelasin, kalian begini, baik bla 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 dan kayak gitu itu jangan ya. Jadi kayak lebih baik kalian enggak jangan terlalu yang apa namanya tegang juga. Mungkin kalian bisa kayak begini kayak gitu ya. Atau apa namanya kalian bisa majuin apa namanya body kalian di depan kamera biar lebih jelas kayak gitu. Jadi kayak HR tuh kan pengen banget kan kayak ngelihat kalian tuh seperti apa kayak gitu loh. Nah, itu kenapa sih kayak kalian harus ngelihat HR gitu loh. Ya, kalian harus fokus kayak gitu. Itu sebenarnya lebih ke apa ya? eh, Hal-hal kayak poin-poin di samping apa namanya? Kayak beberapa poin kecil yang itu harus diperhatikan pada saat interview. Kayak gitu sih, teman-teman. Oh, oke nih, berarti sebenarnya gestur, seperti yang tadi udah dikatakan sih sebenarnya dari awal, gestur itu Iya. penting, gestur. Hmm. Jadi tatapan mata itu menunjukkan salah satu gestur ya. Tapi Kak, mau nanya dong, kenapa kalau misalnya sewaktu kayak boleh kita bilang virtual interview itu banyak banget HR yang sebenarnya juga nggak memedulikan gestur tubuh, bahkan yang nggak sama-sama nggak on cam. Apakah sebenarnya itu memang suatu kebijakan dari HR-nya sendiri atau memang it's not a big deal gitu? Kalau dari Pak Abi sendiri gimana? Sebenarnya kembali lagi ya, Rode ya, ke setiap HR ya, karena kan setiap HR kan nggak sama ya sebenarnya ya. Tapi kalau eh, ditanya kenapa ada HR yang kalau interview itu ya dia nggak mau nampilin muka gitu loh. Ya mungkin eh, dia nggak apa ya, ya mungkin kayak cukup kamu doang gitu loh yang nampilin muka gitu loh. Karena saya pengen banget ngelihat kamu. Tapi sebenarnya untuk posisi-posisi yang memang ada di posisi krusial seperti itu, atau bahkan supervisor and up, itu kayak nggak mungkin kayak HR itu tidak akan menampilkan muka gitu. Pasti akan menampilkan muka. Seperti itu sih biasanya. Oke, oke. Terima kasih banyak ya, Kak Abi, atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke Salsabila. Salsabila boleh langsung unmute yourself, langsung nanya pertanyaannya ke Pak Abi. Silakan. Oke Kak, terima kasih. Selamat sore untuk Kak Abe. Jadi Hai. saya mau nanya itu tadi kan tadi sempat menjelaskan tentang di CV itu ada pengalaman magang, ada pengalaman organisasi gitu ya Kak. Nah, lalu saya sendiri kemarin tuh kuliah tuh nggak ikut organisasi apa-apa gitu, tapi saya ada pengalaman magang gitu. Sedangkan itu sudah saya cantumkan di CV saya dan sampai sekarang masih belum dapat panggilan gitu Kak. Apakah mungkin sepenting itu pengalaman organisasi? Terus jika posisinya seperti saya yang sudah fresh graduate itu mungkin bisa disubstitusi dengan apa ya Kak? Gitu. Terima kasih. Oke. Oke. Nah, substitusi dengan apa? Tampilan CV kamu buat yang semenarik mungkin. Kayak gitu. Ya. Nggak punya pengalaman organisasi, nggak masalah sebenarnya. Tapi kamu punya pengalaman magang kan, kayak gitu. Nah, di pengalaman magang inilah yang boleh kamu jual, kayak gitu. Kamu jelasin nama perusahaannya, kamu magang di mana, magangnya berapa lama, terus selama magang tuh kamu ngapain aja gitu loh. Jelasin secara detail, jangan cuman kayak nama perusahaan, terus kamu pernah magangnya misalnya sebagai apa, terus kayak udah gitu doang gitu loh. Kamu nggak jelasin gitu loh. Nah itu. Nah ditambah lagi mungkin CV kamu kurang menarik sih kayak gitu. Jadi yang saya bilang ya, buat CV kamu semenarik mungkin kayak gitu. Simple aja kayak punya saya tadi. Kalau kamu ikutin dari awal ya CV saya itu simple. Sebenarnya nggak banyak apa namanya, nggak banyak aksen. Cuman itu apa ya, jelas gitu loh. Apa yang ingin saya sampaikan pada CV saya itu jelas gitu loh. Tentang pengalaman kerja saya ngapain aja, terus pendidikan saya kuliah di mana, IPK saya berapa. Kalau perlu kayak judul skripsi kamu cantumin, nggak apa-apa kayak gitu. Dan
satu hal yang kamu juga harus tahu, kamu ngelamarnya posisinya apa? Salsabila, aku mau tanya, kayak kamu ngelamarnya posisinya apa? Dan background pendidikan kamu apa? Jadi kalau background pendidikan saya kan teknik ya, Kak. Lalu kan kalau saya lihat akhir-akhir ini tuh banyak vacancy tuh yang posisinya manajemen trainee gitu. Untuk kayak gitu, apakah pengalaman organisasi itu penting banget ya, Kak? Sebenarnya untuk posisi manajemen trainee itu beberapa perusahaan akan mempertimbangkan yang pertama reputasi universitas kamu kayak gitu. Terus yang kedua adalah skillnya yang kamu milikin. Terus yang ketiga pengalaman organisasi. Kalau kamu melamar di manajemen trainee, karena kenapa? Posisi itu kamu tuh akan dipersiapkan menjadi pemimpin di posisi itu kayak gitu. Kamu akan bekerja keras, kamu akan belajar banyak hal di perusahaan itu, akan dipindah-pindah posisinya, karena kan manajemen trainee ya. Sehingga kamu nantinya pada saat lolos manajemen trainee, kamu itu akan bisa aja langsung jadi project manager seperti itu, atau ada di posisi yang emang lumayan bagus sih, kayak gitu. Jadi menurut saya untuk sorry, aku mau tanya dulu dong, kamu pernah internnya itu bagian apa ya, Salsabila? Iya, halo Kak. Kamu pernah Jadi kalau intern itu karena kemarin disesuaikan dengan jurusan saya, Kak. Jadi di departemen kebetulan saya jurusan teknik elektronika. Jadi kemarin waktu magang itu di departemen seperti maintenance dan instrumen gitu. Gitu, seperti itu, Kak. Kamu emang passionnya di elektronika atau gimana nih? Padahal kan kamu maksudnya secara gender itu lebih banyak cowok ya, biasanya ngambil jurusan itu ya? Iya. Sebenarnya kalau passion kayak gimana ya, Kak? Kemarin udah terlanjur masuk gitu, jadi ya udah diterusin gitu. Oke. Nah, cara untuk kamu jadi bisa menjual di mata HR, kamu boleh intern lagi sih kalau kamu mau. Jadi kamu bisa intern di posisi misalnya intern untuk sekretaris atau intern jadi di bagian administration kayak gitu. Intern misalnya di purchasing yang emang itu bisa dari jurusan apapun kayak gitu ya. Itu posisi-posisi yang emang bisa yang terima dari jurusan apapun kayak gitu. Terus juga misalnya sebenarnya kalau kamu perbanyak intern itu ya, yang saya bilang kamu perbanyak intern lagi, itu akan menjual meskipun pendidikan kamu nggak relate nantinya sama posisi yang mau kamu lamar kayak gitu. Jadi nggak apa-apa nih, kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh, gue mau intern dulu, yang penting gue banyakin pengalaman, banyakin ilmu sampai gue nanti bisa jadi staff kayak gitu. Iya, oke Kak. Terima kasih. Sama-sama, Salsabila. Terus ya, Salsabila, jangan berkecil hati. Selalu tetap ada opportunity yang lebih bagus. Oke, siap Kak. Ya, langsung lanjut ke Novi. Kak, izin mau tanya lagi selain terkait dengan gaji. Pertanyaan apa saja yang tidak boleh di HR atau kurang etis untuk kita tanyakan ke HR? Kayaknya tadi jawaban pertanyaan ini hampir mirip sama pertanyaan yang tadi ya, yang pertama. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nggak boleh dijawab. Mungkin kita skip, kita langsung ke Muhammad Rinaldi. Sebaiknya gestur saat interview seperti apa? Karena ada beberapa orang saat berbicara diikuti gebrakan tangan. Dan apakah tangan harus di bawah meja atau bagaimana ya, Kak? Oke. Yang bagus itu emang tangan kamu jangan di atas meja, ya. Tangan kamu bisa di atas paha kamu nih, misalnya kalau kamu duduk kayak gitu ya. Dan coba jangan terlalu tegang. Kamu juga misalnya bisa agak senderan gitu, kayak gitu ya. Jadi itu gestur ya. Nah, terus pada saat kamu berbicara, ya, upayakan kayak
mungkin kamu mau nyampein nih, kamu tipe orang yang kalau nyampein sesuatu mesti pakai gestur nih, kayak saya misalnya. Ya, disampaikan dengan gestur bahasa tubuh yang emang ya apa ya, orang jadi tahu gitu loh maksudnya kamu, kayak gitu kan. Jangan kayak lebay juga ya gestur tubuhnya gitu loh. Misalnya kayak kamu mau jelasin perihal tentang apa namanya, misalnya data ini nggak kelihat, kamu sampai kayak gitu, itu juga jangan sih, kayak gitu. Misalnya kamu mau jelasin kayak gimana sih, maksudnya saya bisa menulis ataupun mengetik, itu juga jangan kayak gitu juga ya. Jadi kayak ya gestur biasa aja gitu loh. Betul. Kalau kayak duduk, ya menurut saya kamu jangan terlihat, jangan kayak gini juga ya. Jangan kayak gini juga, jangan tegak juga kayak lagi mau ujian atau apa ya. Ya apa ya, kayak cukup duduk yang rileks gitu, langsung eh, melihat ke menatap wajah HR-nya, tangan kamu bisa di atas paha kamu kayak gitu. Jangan tangannya tuh hindari kayak begini ya, kayak di atas kayak begini, itu jangan ya. Itu nggak bagus. Oke, karena tadi juga sebenarnya kalau kita lihat-lihat sih sebenarnya gestur itu penting. Tapi ya kadang tahulah manusia itu suka kali sewaktu ngomong itu secara langsung cepak 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 cepak. Nah, itu sebenarnya harus diperhatikan lagi ya. Jadi harus banyak berlatih dulu nih sebelum kalau ketemu HR-nya secara langsung. Nah, I think di sini tinggal ada 2 pertanyaan terakhir pada sesi kali ini. Yang pertama terakhir itu adalah, Hai KB, maaf jika out of the topic lagi. Saya ingin bertanya bagaimana menyiasati atau minimal mendekati jika ada ketentuan mutlak untuk tinggi badan saat pengukuran di sesi wawancara langsung atau tes kesehatan. Terima kasih, Kak. Oh, ini kayaknya untuk posisi-posisi masuk kepolisian dan pramugari-pramugara ya? Iya, Shalom. kayak di bank gitu, Kak. Oh, oke. Frontliner gitu. Ya ada pengalaman mungkin boleh diceritain kalau mau. Ya boleh nih. Jadi waktu itu aku udah lolos sebenarnya sampai wawancara sih, tapi pas di tes kesehatan, di tes gitu kan semuanya termasuk tinggi badan, habis itu ternyata nggak lolos. Itu aja. Kayak aku bingung gimana caranya saat ini ya kalau misal harus ada tinggi badan gitu, apa bisa nggak kalau meski agak kurang gitu tapi mungkin bisa disiasatin gimana gitu biar bisa Jujur masuk. aja, ini aku juga bingung sih. Karena berarti kayak contoh kamu mau lamar pramugari nih, kayak gitu kan, kamu mau lamar pramugari. Pramugari tuh misalnya minimal kalau cewek tuh 165 nih, misalnya kalau cewek gitu kan, kalau cowok misalnya 175 kayak gitu. Nah, ya gimana menyiasati, ya nggak bisa gitu loh. Karena memang mereka punya kualifikasi khusus yang menjadi standar dan SOP-nya mereka dalam perekrutan. Kayak gitu. Kayak gitu sih paling. Ya mau nggak mau, ya pasti nggak bakal lolos. Kayak gitu sih. Kecuali nih, kayak apa namanya, tes kesehatan gitu ya. Tes kesehatan. eh, Kamu nggak lolos kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa atau kamu belum, tidak dalam kondisi fit, atau ada apa namanya, penyakit di dalam, mungkin apa ya, sakit mungkin ya, sakit yang kamu nggak tahu tapi pas kamu check up kayak gitu, atau cek kesehatan kayak gitu ternyata ketahuan kayak gitu ya, itu nggak lolos kayak gitu. Cuman saran saya, sebelum kalau ada tes apa, check up kesehatan kayak gitu, kamu tuh tidur yang cukup, terus apa namanya, hindari apa ya, hal-hal yang tidak penting kayak begadang kayak gitu-gitu tuh jangan ya kalau mau tes kesehatan. Terus minum susu beruang kayak gitu. Biasanya Bener banget. biasanya biasanya kalau itu juga ya bener ya. Iya. Oke, bener banget nih.
sebenarnya banyak faktor sih ya, tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ya Kak Abe sendiri juga merupakan seorang HR di startup, bukan HR untuk tes kepolisian dan sebagainya. Jadi mungkin untuk pertanyaan tinggi ini, tinggi badan ya realistis aja. Kalau misalnya udah nggak bisa ya it's not your way gitu lah. Masih banyak hal lain juga kok yang bisa dilakuin. Pertanyaan terakhir pada sore dan sesi kali ini adalah, sore Kak, izin bertanya terkait pertanyaan ini, sudah ditanyakan atau belum? Bagaimana tips fresh graduate dapat dipercaya kinerjanya, sebagaimana hal yang kinerjanya sudah mempunyai pengalaman kerja lebih lama? Jadi mungkin saya simpulkan ya, bagaimana tips supaya fresh graduate ini bisa melawan fresh graduate yang sudah memiliki pengalaman kerja yang lebih. Fresh graduate yang minim pengalaman dan fresh graduate yang memiliki banyak pengalaman gitu. Oke. Kalau dari kayak pengalamannya saya ya, ada anak fresh graduate yang itu ternyata penilaian dari usernya ya, itu dia dianggap kayak lebih cepat nangkep, cepat ngerti, kerjanya cepat, kayak gitu ya. Kamu tuh jangan pernah minder ataupun nggak pede gitu ya. Atau kayak kamu menganggap bahwa ya kan gue fresh graduate nih, eh, pasti yang berpengalaman bakal lebih lebih bagus nih, kayak gitu. Jangan pernah kayak gitu ya. Kamu itu harus percaya terhadap kompetensi di dalam diri kamu, banyakin banget belajar, terus asah diri kamu untuk meningkatkan skill kamu, kayak gitu. Kak, saya yakin banyak anak-anak fresh graduate itu yang jauh lebih pintar, atau dia itu kerjanya lebih kompeten, kinerjanya lebih bagus daripada yang berpengalaman, kayak gitu. Kinerja itu diukur daripada penilaian KPI, kalau kalian tahu ya. Penilaian KPI setiap perusahaan itu ada yang misalnya per semester, per kuartal, seperti itu ya, atau per month misalnya, kayak gitu. Cuman kebanyakan itu per tahun, cuman ada per kuartal atau per semester. Dari kayak sekolah aja ada kenaikan kelas setiap tahun gitu ya, tapi ada ujian semester, kayak gitu loh. Sama sebenarnya. Nah, jadi KPI itu dinilai dari banyak indikator seperti itu. Tepatnya kalian menyelesaikan pekerjaan kalian, kayak gitu ya. Terus apa namanya, selama kerja tuh kalian apa namanya, menerima hal-hal baru, itu juga bisa jadi penilaian. Terus dari absensi, dari ketepatan waktu kalian datang, itu bisa jadi juga sebagai indikator penilaian, kayak gitu sih. Jadi jangan apa ya, jangan pernah minder atau nggak percaya diri karena kalian fresh graduate. Yap, benar sekali. Bahkan sekarang fresh graduate banyak yang lebih hebat dari orang-orang yang sudah berpengalaman Yes, berpuluh-puluh betul. tahun. Ya, jadi kita harus look back juga on ourselves. Kita capabilities-nya sampai mana, jangan minder gitu. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutupi sesi kali ini. Saya mohon untuk semua partisipan untuk kindly open your camera, karena kita akan ada sesi foto bersama sebelum kita mengakhiri webinar kali ini. Saya akan tunggu sekitar 1-2 menit untuk setiap partisipan untuk menyalakan kameranya ya. Terima kasih. Oke, yang lain masih ditunggu ya. Oke. Oke, kita akan tunggu beberapa menit lagi, beberapa detik. Maaf. Oke. Oke, kita mungkin akan mulai saja ya sekarang. Oke. Oke. Delin boleh tolong apa untuk diambil dokumentasinya. Thank you.
Dalin masih mute. Aku coba untuk screenshot ya. Dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke page yang kedua ya. 1, 2, 3. Ya. Kita lanjut ke page yang ketiga. 1, 2, 3. Ini untuk sisanya, teman-teman yang nggak on cam boleh langsung di screenshot aja ya. Oke, terima kasih semuanya udah menghadiri acara kali ini. Eits, tapi jangan keluar dulu ya. Nah, sekarang adalah momen yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman pemenang karir klinik 101 coaching yang akan diadakan di antara tanggal 22 sampai 23 November. Setelah saya melihat keaktifan dari semua partisipan yang ada di sini, saya bisa mengkonklud bahwa untuk hari ini pemenangnya adalah pemenangnya adalah Kak Salsabila. Selamat ya Kak Salsabila. Silakan DM Instagram Job2Go ID dengan mengirimkan bukti screenshot saat mengikuti acara. Untuk teman-teman juga jangan lupa isi link absensi yang sudah tertera di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat ya. Nah, bagi kalian yang belum menang untuk Career Clinic 101-nya, kalian bisa punya kesempatan untuk memenangkannya karena webinar karir kita masih sangat panjang ya perjalanannya. Kalian masih bisa ikut yang keesokan harinya. Oke. Nah, tibalah kita di akhir acara. Semoga semua rangkaian acara ini bisa membantu teman-teman untuk memiliki persiapan yang lebih matang dalam mempersiapkan karir di masa depan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sukses Sobat Kerja. Dadah. Halo, thank you semuanya. Thank you, Kak. Thank you, Kak Abe. Ya, thank you semuanya. Makasih, Kak. Oke, ini Kanadea siapa ya? Halo, Delin masih di mute. Ini mau langsung aku end aja, biar udah selesai kok. Oke. Thank you Derry, thank you Firdo, thank you semua. Nadia itu siapa ya? Oh, kayaknya partisipan yang baru join deh. Aku dari tadi udah waiting room nih. Oke. Thank you everyone. Thank you kami.